salam sahabat museum. Museum di hatiku. Museum Mania edisi kelima ini, Forum Komunikasi Museum Sleman kembali mengadakan bincang-bincang. Di edisi kelima ini, refleksi peristiwa gempa 27 Mei tahun 2006. 15 tahun yang lalu, gempa Jogja ini meluluh lantakkan lebih dari 200.000 rumah dengan korban jiwa lebih dari 6.000 orang. Nah, refleksi terhadap peristiwa gempa ini akan kita bincangkan dengan para pakar-pakar yang ahli di bidangnya. Sebelum kita mulai bincang, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Kepala Dinas Kebudayaan Sleman, Bapak Aji Wulan Tara. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan selamat kepada teman-teman Forum Komunikasi Museum Sleman yang selalu berupaya untuk bagaimana mengkomunikasikan museum ini di masa pandemi sekarang ini. Nah, pada saat ini teman-teman Forum Komunikasi akan berbicara mengenai tema pendidikan sadar bencana di Jogja. 15 tahun yang lalu gempa Yogyakarta luar biasa. Gempa ini ada berbagai pandangan. Artinya ada yang pandangan realistis tetapi juga ada yang di luar nalar. Bagaimana pandangan skala niskala? Apapun yang menjadi pandangannya, yang jelas museum yang berkaitan dengan kegempaan ini memiliki peran penting di dalam mengkomunikasikan dengan seluruh lapisan masyarakat. Artinya program museum sebagai pusat edukasi ini menjadi nyata ketika berbagai hal yang terkait dengan persoalan yang terjadi di sekitar kita bisa dibaca, bisa direkam, dan bisa dipelajari di museum yang kita miliki. Mudah-mudahan kerja keras dari teman-teman Forum Komunikasi Museum Sleman ini membuahkan sesuatu kesadaran bagi kita semua untuk cinta museum. Terima kasih, salam budaya. Terima kasih Pak Aji yang sudah memberikan sambutannya untuk acara edisi kelima Museum Mania ini. Nah, teman-teman para Museum Mania, mari kita kenalan dulu dengan narasumber di edisi kelima ini. Di sebelah saya ini, halo, selamat siang Pak Ajak, sehat selalu. Selamat siang. Dr. Andes Hajar Pamadi ini adalah budayawan. Beliau adalah mantan Kepala Museum Pendidikan Indonesia yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta. Nanti kita akan bincang-bincang ditinjau dari kacamata para budayawan peristiwa gempa yang sebetulnya kerap terjadi di Indonesia ini, karena Indonesia letaknya di pertemuan lempeng Pasifik dan Mediterania. Untuk hal-hal yang berbau ilmiah, karena gempa ini peristiwa ilmiah ya sebetulnya ya, nanti akan kita dengarkan dari Profesor Sarwidi. Beliau adalah pakar bangunan tahan gempa. Jadi sebelum gempa 2006, beliau seminggu sebelumnya sudah melakukan sosialisasi bangunan tahan gempa. Nah, apa aja tentang peristiwa gempa itu nanti kita bisa lihat dokumentasinya yang ada di Museum Gempa Profesor Sarwidi. Selain itu, kita ada juga anak muda nih, Mas Indra. Karena lebih muda dari bapak-bapak dua ini. Nah, Mas Indra ini seorang budayawan juga, kepala dari Museum Beber Sekartaji. Wayang beber itu wayang dalam bentuk lukisan, maka bahasa Jawanya dibeber alias digelar. Nah, Mas Indra ini saksi dari peristiwa gempa 27 Mei 2006. Bagaimana tragisnya, bagaimana hebohnya, bagaimana masyarakat Bantul di masa itu melakukan evakuasi dan menghadapi gempa yang sangat meluluh lantakan karena korbannya ada lebih dari 200.000
rumah penduduk, lebih dari 6.000 orang menjadi korban dari gempa tersebut. Tapi mereka segera recovery sehingga kita bisa lihat dalam kurang waktu 15 tahun masyarakat yang terkena gempa itu sudah membangun, sudah hidup dengan semangat yang sangat tinggi. Sebelum bincang-bincang ini, kita akan melihat terlebih dahulu tayangan profil dari Museum Gempa Profesor Sarwidi. Mari kita saksikan. Museum Mania edisi kelima ini dengan tema Gempa 15 tahun dalam pandangan Sakala Niskala. Apaan sih arti Sakala Niskala? Mari kita dengarkan pakar dari budayawan ini. Pak Hajar, apa sih Sakala Niskala itu kan Museum Mania pengen tahu. Monggo Pak Hajar. Iya, makasih Mbak Ida yang sangat baik sekali hari ini mengantarkan dengan sangat jelas sekali. Pak Sarwidi, Pak Indra, saya bicara dulu ya. Terima kasih. Tema yang diberikan saya itu adalah Gempa 15 tahun dalam pandangan Sakala Niskala. Baik, untuk jelaskan saya buka dulu ya, teman-teman. Iya. Sakala atau Sakolo. Sakolo itu waktu. Jadi Sakolo itu adalah sesuai dengan waktu. Contohnya manusia itu kalau sudah fisiknya habis, skala waktu sudah meninggal. Tetapi orang-orang Yogyakarta itu tetap berbeda berpikirnya, bahwa walaupun meninggal tapi masih punya suasana yang panjang, kehidupan setelah mati. Kita sebut dengan life in hereafter. Itulah yang kita sebut dengan Niskala. Nah, apa kaitannya Sakala dan Niskala? Kaitannya dengan gempa bumi. Begini teman-teman, orang-orang Jogja itu telah banyak menerima musibah. Secara tetap ada 3 musibah. Musibah yang pertama adalah musibah gempa. Musibah yang kedua adalah musibah lahar dan banjir. Dan musibah yang ketiga adalah musibah angin. Kalau di Sleman ada yang disebut dengan celeret tahun, yang setiap tahun akan ada peristiwa itu. Nah, kenapa? Kalau kita berpikir Sakala, kita akan mundur. Artinya ada masalah itu, orang-orang di Yogyakarta lalu sudahlah kita pindah di Yogyakarta. Tetapi tidak. Tetapi orang-orang Yogyakarta tetap kuat. Inilah pendidikan budaya di Yogyakarta sangat kuat dipengaruhi oleh alam. Di dalam teorinya ada 2 teori filsafat dan teori psikologi. Kalau teori psikologi kita sebut namanya adalah psychohomeostatic. Apa itu teman-teman? Psychohomeostatic. Psycho itu psikologi, kejiwaan. Homeo itu adalah lingkungan, alam, aja tempat tinggal. Logi adalah ilmu yang mempengaruhi pengaruh lingkungan kepada manusia hidup. Nah, inilah dengan 3 musibah bencana yang selalu ada setiap tahun membuat orang-orang Jogja itu adalah satu, selalu harus bekerja sama dengan yang lain. Artinya toleransinya tinggi sekali. Makanya orang-orang kalau sudah masuk di Jogja senang, begitu kan ya? Teman-teman yang di luar Jogja akan mengatakan enak di Jogja karena sudah banyak orang-orang toleransi kepada yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak manja. Kita buktikan nanti biar Pak Indra yang tahu persis peristiwa yang di Bantul pada saat itu, tahu persis. Begitu 2 tahun gempa, 2 tahun itu juga sudah terjadi perkembangan ekonomi yang luar biasa, Mbak Ida. Nah, itu luar biasa. Inilah
orang-orang Yogyakarta itu kuat sekali di situ. Nah, yang berikutnya, mereka tidak sedih dan sebagainya, tetapi dia wujudkan dalam bentuk sebuah karya seni dan budaya. Itulah yang kita sebut dengan perkembangan ini. Inilah pendidikan budaya yang nanti akan menghadapi gempa. Nah, ketika gempa, mereka tidak akan ada apa-apa. Langsung dia bisa berkomunikasi yang lain. Kemudian kita bisa rela memberikan bantuan kepada mereka. Inilah Yogyakarta. Itu budaya Yogyakarta. Begitu, Pak? Segera pas ya. Nah, itulah sebabnya. Gitu. Itu yang kita sebutkan skala dengan sekarang. Demikian, Mbak Ida. Oke, terima kasih Mania sudah dengarkan penjelasan dari Pak Hajar dari sisi budayawan, bagaimana sebuah bencana disikapin bukan untuk takut, tapi segera refleksi, segera kita recovery untuk membangun bangkit dan membangun kehidupan ekonomi yang lebih baik. Mania mau tanya lebih banyak lagi nih untuk penjelasan tentang gempa dari kaidah keilmuan, dari kaidah secara fisik ilmiahnya. Mari kita dengarkan bincang-bincang dari Profesor Sarwidi yang ahli tentang kegempaan. Monggo, Prof. Ya, terima kasih Mbak. Jadi ini Siomania, terima kasih sekali. Jadi ada kesempatan yang bagus ya, momentum tanggal 27 Mei tahun 2006. Itu terkenal dengan namanya gempa Jogja Jateng atau gempa Jateng Jogja ya, yang pusat kerusakannya tentu saja di wilayah yang dekat dengan pusat-pusat gempa seperti di Bantul dan Warno lah, walaupun Sleman, Progo, Kota, termasuk yang lain juga ada kerusakan. Nah, kalau kita lihat dari ilmu ya, dari segi ilmiahnya akademik, memang gempa itu adalah suatu mekanisme untuk menyelamatkan bumi. Jadi energi bumi ini kan punya energi ya, dan energi tektonik tadi yang dikatakan ada hubungan antara plat tektonik Indo-Australia yang di Indonesia itu berbenturan dengan Eurasia atau Eropa Asia itu ya. Nah itu tentu dia akan bergerak ya, ini bergerak di plat tektonik itu bergerak dengan arah dan kecepatan yang berbeda. Oleh karena itu pada waktu tumbukan itu maka akan terkumpullah energi yang besar. Semakin besar terakumulasi hingga salah satu dari plat tektonik atau batuan yang luar biasa tebalnya ini sampai ratusan kilometer patah gitu. Nah, patah itulah terus langsung energi atau getaran disebarkan kemana-mana. Nah, karena kalau tidak patah maka nanti akan akumulasi besar sekali, dan kita bayangkan kalau bumi tidak kuat itu akan meledak buminya kan begitu ya. Jadi itu suatu mekanisme. Nah, kesalahpahaman masyarakat dan umat manusia itu pada gempa-gempa yang memang itu sunatullah ya orang bilang, kalau kita di negara Pancasila kita, tapi kalau di negara di umumnya namanya hukum alam begitulah ya. Nah, itu jadi mother nature atau apalah begitu ya. Jadi memang kalau tidak terjadi gempa karena bumi kan hancur. Kalau Tuhan masih mengendaki bumi ini ada, berarti masih ada gempa-gempa dan ada gunung-gunung yang akan meletus, karena itu mekanismenya seperti itu. Dan kalau dilihat dari segi misalnya kan gempa itu dianggap orang hidup atau makhluk hidup atau dan gunung makhluk itu penyelamat lah begitu ya. Jadi, tapi masyarakat dan manusia menganggap itu adalah bencana gitu ya, karena memang ada gempa-gempa yang memang besar di luar kemampuan manusia, ada ceritanya ada, tapi di zaman modern itu yang terjadi gempa itu masih dalam taraf manusia bisa menghandle. Artinya apa? Kalau terjadi gempa besar sekalipun mesti masih ada bangunan yang utuh. Artinya bahwa manusia masih bisa. Kecuali seluruh bangunan itu hancur, itu sudah di luar kemampuan. Nah, disinilah masing-masing masyarakat itu punya kearifan sendiri-sendiri ya. Kalau di Jogja kan ceritanya sudah 150-an tahun begitu ya terjadi ya, kalau dihitung dari 1800-an ya. Ya, ada 1800 untuk tsunami, terus kalau yang 150-an itu kalau gempa yang di sesar, ini ya, yang menghitung sekitar itulah gitu ya. Tugu golong kira 150 sebelumnya setelah terjadi gempa yang setelah itu terjadi gempa yang ini gitu ya. Jadi keniscayaan gempa itu akan menyelamatkan bumi. Nah,
mengapa itu menjadi musibah. Jadi yang namanya fenomena alam itu bisa jadi musibah. Dalam teori kebencanaan, bahwa itu tergantung dari kerentanan dan kapasitas dari masyarakat. Misalnya kalau gempa saja ya, kalau kerentanannya itu dikurangi, artinya bangunan itu tahan gempa, seperti di Jepang, di California, gempanya goncangannya lebih besar dari itu, bisa sampai 5-6 kali lipat kekuatannya dari gempa Jogja, tapi yang rusak 1-2 rumah kan. Artinya berarti ada faktor kerentanan. Yang kedua itu kapasitas. Kapasitas tadi adalah kemampuan masyarakat atau manusia dan termasuk sistem pemerintahnya untuk mempersiapkan, mengantisipasi dan menangani pada saat kejadian dan setelah itu. Ini namanya kapasitas. Dan nanti kan ini akan masuk pada kapasitas itu akan masuk pada teman-teman yang tahu tentang kearifan lokal, mengapa ya di Jogja, di wilayah ini mengapa bisa cepat sekali recovery-nya. Bahkan yang di sini yang menjadi aneh di Jogja ini kan biasanya orang yang bekerja tentang menangani gempa itu kan setelah terjadi gempa baru rame-rame. Di Jogja tidak. Ini saya sendiri sebagai pelakunya juga dan banyak masyarakat di sini itu sudah melakukan namanya pembangunan bangunan tahan gempa itu sebelum gempa itu terjadi, mengadakan sosialisasi. Ya ini yang harus perlu dikenang oleh generasi selanjutnya bahwa antisipasi itu perlu, dan itu bisa kita lihat waktu foto-foto yang ada di sini ya, dokumentasi sejak sebelum gempa itu kira-kira 8 tahun sampai setahun sebelum gempa, bahkan berapa jam sebelum gempa pun kita punya rekamannya begitu ya. Rekaman artinya foto dan sebagainya. Dan teman-teman Jepang juga karena kerjasama dengan kita itu ya bahkan seminggu sebelumnya itu sudah kesini juga gitu diskusi bagaimana perkembangan diskusi apa ya, mudah-mudahan nggak ada gempa di sini tapi kita siap ya gitu ya. Nah di sini masyarakat Jogja itu ada pra bencananya sudah jalan. Nah, itu pada waktu kejadian guyup rukunnya kayak begitu, karena mungkin juga punya kapasitas dia terbiasa dengan Merapi yang siklusnya lebih pendek, 5-10 tahunan gitu ya. Ada yang sedang gempa lebih panjang, tapi itu ternyata sangat kelihatan sekali bahwa pada saat terjadi gempa itu cepat sekali ya kan, masyarakat itu membuat penyesuaian dan penyelesaian. Bahkan pasca Capricorn belum ada sistem, sekarang sudah ada sistem undang-undang penanggulangan bencana tahun 2007, itu kan 2006 belum ada. Jadi masyarakat ya kayak mau lihat masyarakat dan di masyarakat untuk menangani gempa itu ya di Jogja. Kalau setelah itu ada undang-undang sudah mulai ada penataan yang harusnya lebih bagus ya. Tapi kita ada masalah yang macam-macam karena setiap kejadian bencana itu ada benang merahnya, ada yang sama tapi ada sesuatu yang baru yang harus dipelajari, dan itu jangan dilupakan oleh generasi selanjutnya. Nah inilah pentingnya mengapa kita refleksikan 15 tahun gempa di Jogja itu, karena banyaknya hal-hal yang luar biasa di Jogja ini yang perlu kita dokumentasikan. Bahkan di museum ini sebagian sudah kita dokumentasikan ya. Begitulah Museumania. Nah kalau pengen sinau, pengen mengetahui detail bagaimana kita prepare, kita mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana gempa, Museumania bisa berkunjung ke Museum Gempa Profesor Sarwidi yang ada di Kaliurang ini. Bincang selanjutnya, nih pengalaman dari salah satu yang mengalami gempa di 2006 tersebut. Ada Mas Indra. Silahkan Mas Indra, monggo. Pertama-tama matur nuwun dengan FKMS yang Museumania yang telah mengundang kami walaupun dari ujung selatan sana dipercaya untuk kesini. Matur nuwun Dr. Hajar, matur nuwun Prof. Sarwidi, Mbak Ida, izinkan saya tak nyuluk sebentar. Ya, sebentar aja ya. Bumi gonjang kanjeng langit kelap-kelap, katon lir kincanging alis risang maweh kandrung. Saparang katulu wukir muyak mayek saking tias baliwor. Jadi ini tadi di
tentang niskalanya. Niskala yang walaupun sesingkat tadi yang saya tangkap mati tapi hidupnya. Iya, betul. Ini dari nggih matur nuwun sekali karena itu waktu itu memang benar-benar mengalami Mbak. Waktu malam harinya kita bermain bersama kok tiba-tiba harus melihat rumah-rumah pohon-pohon itu habis semua kayak lapang padang pasir yang gersang itu, padang jinglang. Lah ini nek menurut saya pribadi ya, menurut saya masih belajar ini, jadi dari sudut pandang niskala itu sudut pandang abstrak yang kelanggengan itu seperti mikrokosmos dan makrokosmos, Bono Alit dan Bono Agung. Jadi menurut kami ini gempa ini sebuah fenomena di mana yang suluk tadi mengartikan bahwa pengembaraan cinta ini cinta sejati ini berbeda dengan cinta buta. Nah seperti itu Prof. Sarwidi dan Dr. Hajar dan Mbak Ida. Jadi cinta sejati berbeda dengan cinta buta. Ketika kita gempa itu makrokosmos Bono Agungnya, dalam mikrokosmos itu adalah detak jantung, detak-detak getaran-getaran cinta. Nah ini di masyarakat Jogja ini luar biasa. Jadi mengamati dan mengalami sebuah musibah itu dia tidak cinta buta. Cinta buta itu nanti bergetar terus. Jadi menganggap gempa ini suatu bencana terus sehingga kita tidak move on. Berbeda dengan alunan cinta sejati, getaran cinta yang seperti di suluk tadi adalah cinta sejati. Jadi gempa ini memang seperti yang sudah diutarakan Prof. Sarwidi ini merupakan sebuah hakikat. Nah, jadi bagaimana kita bangkit dari gempa bumi ini memang cukup menyedihkan ya. Banyak ketika itu saya mengalami banyak saudara-saudara yang harus dipanggil Tuhan dulu dan memang dari nol lagi. Tapi mungkin ya secara manusia kita bersedih nggih, Dr. Hajar selama 2 minggu sampai 1 bulan. Tapi di situ kita ada titik balik. Namanya manusia Jawa, manusia Nusantara itu kok ada. Untung walaupun jatuh bejo aku masih bejo aku urip, aku walaupun poklek bejo aku rangene sampai bejo aku lecet enenge bejo terus. Nah, itu yang tertanam pada masyarakat selatan itu onone bersyukur dan beruntung lah. Dari sini kita membangun ya walaupun dipikir-pikir tidak masuk logika juga karena kita di situ menanamkan sifat positive thinking, Mas. Jadi adanya gempa itu yang ini kenyataan ya di tempat kami karena memang terjadi itu orang yang musuh-musuhan di desa malah jadi rukun, orang yang dulu rondo weraono malah jadi rondo. Jadi ada sisi-sisi positif di situ. Terus kita juga mempelajari bahwa yang sebelumnya kita meninggalkan budaya-budaya yang tinggalan-tinggalan simbah yang sudah dulu Bapak yang sudah mempunyai rumah tahan gempa ya ada pakai kayu joglo dan itu kita terapkan Bapak Hajar. Jadi itu ketika itu juga diterapkan di rumah saya sendiri. Jadi Bapak itu bilang iki ketok tak amat-amati nek pakai rumah limasan yang segi 5 itu walaupun digoyang kemana-mana dia akan lebih kuat dari yang lain. Akhirnya dalam proses membangun rumah pun kita mengikuti walaupun sidik-sidik kita mengikuti teori simbah kita dulu yang mungkin sudah terbiasa menghadapi gempa. Jadi kita membentuk rumah itu atasnya kita bentuk limasan begitu dan ya panjang sekali untuk kegempaan ini ya yang kita alami ya. Sementara seperti itu. Gitu. Musimania menarik ya. Nah, untuk lebih ngulik lagi nih, kita tuh pengen pengalaman-pengalaman para pakar-pakar ini, para ahli-ahli ini dalam ilmu kegempaan. Prof. Sarwidi dulu deh. Ya. Kenapa sampai bikin museum gempa, sampai mendedikasikan beliau keliling Indonesia loh untuk mensosialisasikan rumah tahan gempa. Monggo Prof. Sarwidi. Terima kasih. Jadi memang karena tadi di daerah-daerah yang dekat dengan pertemuan lempengan dan banyak sesar memang keniscayaan akan terjadi gempa ya. Tapi kita tidak tahu waktu yang tepat, hanya memprediksi saja. Tapi sakala kita tidak bisa seperti kita mau
meniup balon sampai itu pecah berapa detik itu kan sulit sekali. Itu baca balon yang jelas tebalnya sudah bisa diukur gitu ya. Apalagi ini bumi yang begitu kompleksnya, yang pengaruhnya banyak sekali manusia, sementara teknologi juga baru berkembang seperti ini ya. Ya masih jauh kalau dari kemapanan gitu. Sehingga ya memprediksi kita itu hanya dari tempat dan kira-kira nanti berapa besarnya. Kalau waktunya masih nanti dulu, masih banyak orang yang berusaha tapi ya belum ketemu lah. Ini sadar lah gitu, mungkin ketemu 5, 6 generasi, 10 generasi atau 100 generasi yang akan datang akan ketemu metodenya ya. Nah itu suatu anugerah dari Tuhan ya gitu ya. Nah jadi itu yang terjadi memang seperti itu, dan kita lihat sendiri dalam percobaan juga kita lihat kalau tahan gempa dan tidak itu akan berbeda. Dan setelah masyarakat Jogja terutama teman-teman dari Bantul, Pak, yang kita bentuk dan namanya Paguyuban Paman Bataga, Paguyuban Mandor Tahan Gempa itu membangun di Bantul sebelum gempa terjadi di Klaten, di mana-mana ya banyak itu. Tapi memang kebanyakan memang daerah Jogja dan Jawa Tengah sini saja tidak, karena jumlah mandor ada hampir 60-an ribu mandor, sementara kita hanya sekitar harus 1.000 yang bisa kita lakukan. Itu pun kerjasama dengan teman-teman luar negeri ya. Artinya kita dalam hal bidang kemanusiaan kita tidak melihat siapa dia, karena sesama makhluk Tuhan ya kita bekerja sama gitu ya. Jadi pandangannya kadang berbeda, ini begitu dan sebagainya, tapi kita menyatukan diri bagaimana kita dalam sisi kemanusiaan itu bekerja sebaik-baiknya, bisa ikut menyelamatkan manusia sebanyak-banyaknya, cuma begitu. Jadi hingga kalau terjadi bencana kita jadi perbedaannya hilang, karena sama-sama tujuannya ingin bagaimana menyelamatkan, bagaimana berbuat baik, dan kembali lagi ke fitrahnya manusia itu memang senangnya itu baik sebelumnya. Ya, kalau sudah kepepet kayak itu ya mau tidak mau ya baik, mau musuhan mau ini ya balik lagi. Ya begitu Pak. Oke. Iya. Nah, museumnya kan kita belum kenalan, belum detail tuh narasumber yang muda ini nih, Mas Indra nih. Museumnya kan pengen tahu juga nih kiprahnya Mas Indra setelah ditempa gempa 2006. Nah, gimana Mas Indra nih? Sampai punya museum wayang beber juga loh. Kayak Prof. Sarwidi ini nggak mau kalah nih. Jadi memang dulu setelah gempa itu memang pahit, tapi tetap kita jadikan manis karena kita menganut filosofi bejo tadi. Kita lihat pandangan ke depan, kita memandang ke depan. Terus jadi singkat cerita, lompatannya kenapa ada Museum Wayang Beber Sekartaji itu nguri-uri tinggalan simbah yang kena gempa. Jadi di situ rumah tradisional simbah saya yang kena gempa itu tinggal sentongnya saja yang berdiri. Sementara sentong itu dalam masyarakat Jawa yaitu diartikan sebagai tempat kita berinteraksi dengan Tuhan secara privasi lah. Kok kepiye aku nguri-uri, saya untuk nguri-uri sentongnya simbah itu akhirnya malah beruntung bisa sedemikian rupa bisa yang mendirikan museum rintisan Museum Wayang Beber Sekartaji seperti itu. Dan memang kenapa kok kegempaan ini memang ada hubungannya nanti dengan wayang beber, karena wayang beber ini budaya tutur. Kita akan terus memberikan filosofi sanepan-sanepan positif dari simbah-simbah terdahulu, kita kemas dan kita akan bingkai untuk menghadapi masa ini dan masa depan. Kira-kira seperti itu Mbak Ida. Nih museumnya jangan kalah nih, anak muda generasi muda pun tetap konsisten melestarikan kekayaan dari budaya leluhur kita, budaya tutur ya, diserap dari wayang beber. Jangan kalah nih anak muda nih museumania, ayo bikin lagi gerakan-gerakan kebudayaan seperti pakar kita ini, pakar budaya. Monggo Pak Hajar. Iya, begini. Tadi sudah diceritakan oleh Pak Sarwidi bahwa gempa itu bisa diprediksi, artinya setelah terjadi begini nanti akan terjadi begini. Artinya hidup itu juga ada selesainya. Tetapi dalam pandangan-pandangan Jawa atau Jogja, ada Jawa Bali itu ada namanya skala dan skala. Artinya yang diceritakan Pak Sarwidi tadi secara ilmiah, secara pandangan mata, secara teori itu terjadi. Tetapi gitu loh ya. Hidup yang mati itu akan bisa berlanjut kalau kita berpikir tidak hanya kena musibah saja. Justru musibah yang terjadi tadi sebagai
bencana skala tadi akan menjadi niskala, menjadi perkembangan yang lebih jauh sekali. Kita punya semangat yang hebat sekali. Seperti Mas Indra tadi dikatakan kita punya semangat. Ya jangan mati kalau sudah seperti ini. Dulu tidak ada museum wayang beber Sekartaji, kita nggak ada apa-apa gitu. Justru sekarang Bantul akan dihidupkan dengan hadirnya wayang beber ini, museum wayang beber. Jadi sekarang hidup lagi. Dan demikian pula saya mengatakan hebat sekali dari Pak Sarwidi adalah beliau adalah memang pakar tahan gempa. Secara skala dia bisa menghitung terjadinya begini. Kalau bangunan yang begini itu seperti ini. Tapi ternyata seperti ini loh. Ya. Nah, inilah contoh-contoh ya. Nanti kita bisa lihat, nanti Pak Sarwidi bisa menjelaskan ya. Bangunan-bangunan seperti apa kok bisa seperti ini, bisa kuat sekali. Nah, dari sisi lain, dari secara niskala yang diceritakan oleh Pak Indra tadi, hidup itu juga dengan jangan mati hanya karena bencana itu lalu selesai. Apalagi Jogja ini selalu ada setiap tahunnya ya 3 bencana. Katakanlah kalau dalam bahasa sononya, dalam bahasa budayanya, aglomerasi Yogyakarta itu selalu mendapatkan musibah itu minimal 3 ya tadi yang saya sebutkan. Nah, dengan ada musibah itu justru punya hikmah yang diceritakan oleh Pak Sarwidi kemudian diiyain oleh Mas Indra gitu ya. Justru Yogyakarta akan menjadi kuat karena seperti ini. Inilah budayanya, tidak pernah mengeluh, tidak pernah begini. Kalau kita mau bicara ya begitu. Nah, hanya hari akhir-akhir ini kita kena geseran politis ya. Tapi tetap budaya itu tetap hadir gitu ya. Tetap ada. Makanya kita perlu menyelenggarakan lagi Pak Sarwidi adalah pendidikan budaya gempa. Karena itu tidak hanya hari ini karena gempa. Jadi pengertian gempa itu bukan karena ada gempa lalu kita adakan pendidikan, tidak. Mestinya budaya gempa itu sudah ada sejak lama. Bahkan dalam teorinya di dalam Warung Galih itu kan sudah lama sekali, sekian ribu tahun sebelum Masehi. Itu juga dididik kita bisa, dan di Yogyakarta itu 18 sekian ya, itu 1867 itu jadi gempa yang besar-besaran. Toh masyarakat Jogja tetap hadir. Seperti itulah. Nah, inilah yang dikatakan oleh Pak Sarwidi. Nah, makanya saya juga mohon ke Pak Sarwidi bagaimana pendidikan gempa itu. Jadi budayanya seperti apa, kemudian akademiknya seperti apa, kemudian sosialnya seperti apa. Kalau Mas Indra dengan ekonominya tetap jalan dengan begini. Coba kalau tidak ada wayang beber Sekartaji, sekarang wisatawan tidak hadir. Sekarang jadi tambah hebat kan, Bantul apalagi Yogyakarta sekarang satu-satunya. Ini yang kedua ya. Yang pertama di Malang juga ada ya. Wayang beber ya, Museum Wayang Beber. Kemudian Mas Indra ini adalah yang gaya khas untuk wayang beber yang dipunyai oleh Mas Indra. Nah, nanti kapan-kapan kita bisa dolan ke Mas Indra dan bisa menjelaskan ini skalanya wayang beber itu seperti apa, kan gitu kan? Skala sudah dijelaskan oleh Pak Sarwidi secara teoritis seperti ini, kalau bangunan yang seperti ini. Tapi apakah benar? Nah, makanya itulah kearifan lokal dalam konteks niskala inilah yang harus kita kembangkan gitu ya. Saya kira gitu Mbak Ida. Jadi kita harus jangan berhenti ada bencana kok. Itu yang bencana itu adalah bangunan kok ya Pak ya. Yang bencana itu bangunan, yang kena musibah itu bangunan. Kita jangan sampai mundur karena itu. Nah, kalau dulu kan ada ini ya sistem warning, jadi ada kentongan, budaya lokal kita ya. Jadi belum ada alarm museumania, jadi pakai bahan-bahan lokal yang ada di sekitar kita. Jadi kentongan itu juga sebagai penanda ini loh lagi ada gempa, yuk kita segera evakuasi. Itu dia museumania karena durasi tayangan kita itu nggak lama. Kita langsung closing statement dari Mas Indra dulu, kemudian nanti Pak Hajar, terakhir Prof. Sarwidi. Monggo closing statementnya. Ya. Sedikit penambahan dari Bapak Hajar tadi, memang jika di Museum Malang itu Museum Panji gitu. Museum Panji. Kalau wayang beber memang baru khusus di Yogyakarta. Closing statement ini Mbak Ida ya, dari untuk masyarakat Yogyakarta pada khususnya, masyarakat Nusantara pada umumnya dan dunia. Jadi tadi sudah dipasrai tentang niskala. Jadi tetap dari kami adanya musibah, adanya bencana itu adalah sebuah berkah. Itu adalah keabadian dan itu adalah cokro manggilingan, akan terus terjadi. Bagaimana dengan keilmuan dan bagaimana dengan keteguhan hati,
itu mari kita pelajari dan kita resapi. Sudah ada ilmu-ilmu dari nenek moyang dulu dan ada lagi ilmu-ilmu baru dengan berkat hadirnya teknologi. Mari kita dengan bijak menyikapi, tetap rukun, tetap bahagia menghadapi apapun yang sudah digelar oleh semesta. Matur nuwun. Menurut gempa itu selalu ada. Gempa itu sifatnya adalah skala, pasti akan terjadi. Kalau kita orang yang cengeng, gempa itu akan menjadi masalah buat kita. Tetapi secara niskala berpikir panjang, apa yang dikatakan oleh Mas Indra tadi, gempa itu malah justru menjadi sebuah pendidikan buat kita. Kita malah hadirkan budaya gempa yang ada di Yogyakarta. Mudah-mudahan Prof. Sarwidi akan membentuk seperti apa yang disebut dengan pendidikan gempa, karena Yogyakarta selalu mengalami hal ini. Yang berikutnya, kita harus mengembangkan lagi budaya gempa, Pak Sarwidi. Budaya gempa itu basisnya adalah budaya toleransi. Apa yang dikatakan oleh Mas Indra, saya setuju sekali. Karena niskala itu adalah dengan kita toleransi, hidup kita menyatu, apapun yang terjadi dalam alam untuk akan membunuh kita, akan menghancurkan kita tetap tahan. Karena apa? Setia kawan, toleransi, gotong royong. Inilah Mbak Ida dan teman-teman Museumania. Inilah makanya saya menyarankan segera kita mengatakan membuat suatu bentuk pendidikan budaya gempa. Terima kasih. Terakhir Prof. Sarwidi. Ya, terima kasih. Jadi Mas Indra tadi sebagai generasi muda milenial ya. Kami dan berdua dengan Pak Ajar ini generasi yang lebih dulu gitu ya. Saya ikutan milenial, Prof. Ya, masih milenial juga, saya kira. Milenial. Jadi ini kita jelas bahwa tadi memang ancaman Tuhan itu memberikan ancaman tidak untuk menyusahkan orang, tapi membuat ketangguhan. Ya, makanya tinggal pilih masyarakat mau tangguh atau cengeng atau rapuh. Jadi dua pilihan, tangguh atau rapuh. Nah, mencoba kita ini ada museum yang digagas oleh Pak Mas Dhani Sumadani dulu tahun 2006-an ya setelah itu. Tapi sebelumnya banyak orang yang menginginkan ada seperti ini, tapi bentuknya seperti apa. Mas Dhani mengatakan sudahlah museum saja begitu ya. Pada saat itu Mas Dhani mungkin umur 28 tahun ya, 27 lah, masih muda sekali. Terus menghadap saya, bagaimana Pak? Kalau ini dibuatkan museum saja begini-begini ya, monggo, daripada nanti banyak dokumentasi yang hilang, nggak ada yang ngurusi, ini banyak titipan juga, tapi gimana caranya kalau tidak dibuat museum, akhirnya itulah dibuat museum. Dan alhamdulillah ini kan kita bekerja itu sebelum gempa Jogja, setelah gempa Jogja, terus beberapa gempa selanjutnya seperti Padang, Babaran, Tambun dan sebagainya, kita sudah menggunakan pengalaman-pengalaman kita dan pemerintah melalui BNPB maupun pekerjaan umum dan Dikbud, Diknas, Ristek, Dikti selalu melibatkan kita juga untuk memberikan sharing pengetahuan bahwa kita pernah diberi rahmat tadi. Untungnya kok kita punya bangunan tahan gempa walaupun sedikit, alhamdulillah, walaupun yang ngantuk banyak karena rumahnya kita baru sedikit bangunnya, tapi ya harus disyukuri, ya betul lah, masih banyak orang yang bisa hidup dari itu ya, tidak keruntuhan dari bangunan. Nah, menikah terus pemerintah sudah kadang bantu dan teman-teman luar negeri juga kalau ini masalah kemanusiaan, teman-teman terima kasih juga kepada teman-teman Jepang terutama, setelah itu Jerman dan Amerika itu memang itu bantu awal ya, sudah lama. Akhirnya kami juga diminta untuk mensosialisasikan ini di forum PBB 2 kali ya, satu di Kobe di Jepang, setelah itu di RRC di Chengdu di gempa besar sana. Nah, bangunan-bangunan kita itu juga sekarang sebetulnya model-model yang ada di Indonesia yang saya kembangkan itu sebagian juga sudah dihadapi di sana di mana-mana, dan sana juga kita adopsi juga. Karena apa? Karena di mana yang lebih baik, misalnya sama makhluk Tuhan, ya sudah, mana yang lebih baik kita pakai, karena ini masalah kemanusiaan. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih. Museumania menarik kan edisi kelima ini, refleksi tentang gempa 27 Mei 2006 yang berlangsung 15 tahun lalu. Yang menjadi PR kita adalah gempa itu enggak menakutkan Museumania. Yang menakutkan itu adalah bangunannya atau infrastruktur yang dapat menimpa manusia. Oleh karena itu, Museum Gempa Prof. Sarwidi ini
mensosialisasikan bangunan kiat-kiat agar bangunan itu tahan ketika mendapat guncangan gempa. Jadi kita juga harus membangun awareness, kita harus membangun kesadaran kepada generasi mulai dari anak-anak. Gempa itu peristiwa natural, peristiwa alam. Jadi jangan dianggap sebagai sesuatu hal yang menakutkan. Justru manusia, orang-orang ini sudah dari dulu harus sadar ketika akan ada peristiwa gempa. Nah, ini adalah pengetahuan yang harus kita sosialisasikan. Ketika kita mendapat gempa, kita sendiri sudah aware, kita sendiri sudah siap. Ya kan, Profesor? Ya. Jadi, Museum Mania dengan tayangan ini, bincang-bincang yang simple, singkat ini akan membangun kesadaran kita bahwa bencana alam itu memang sudah digariskan dan itu akan ada terus. Yang harus siap itu sebenarnya manusianya. Harusnya kita sendiri yang harus siap. Maka membangun sesuatu hal itu diperencanakan, disiapkan agar kita bisa bebas, kita bisa selamat dari bencana alam, banjir ataupun gempa ataupun bencana lainnya. Terima kasih kepada Museum Mania yang sudah menyaksikan bincang-bincang edisi ini. Kita tetap jaga sehat, selalu menjaga kerukunan, gotong royong. Itu adalah nilai-nilai luhur dari leluhur kita, dari nenek moyang kita yang harusnya tetap selalu kita hayati, kita lakukan di kehidupan bermasyarakat ini. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Sampai jumpa.